Salam sehat anak-anakku. Kita bertemu kembali dengan materi yang baru, yaitu Pitagoras. Pitagoras ini yang kita kenal berupa dalil ya, sering juga disebutnya dengan teorema Pitagoras. Teorema atau dalil itu adalah pernyataan yang diterima kebenarannya dengan pembuktian ya. Pitagoras ini sendiri ditemukan oleh si Pitagoras. Pitagoras ini seorang ahli matematika dari bangsa Yunani. Ya. Untuk apa Pitagoras ini? Pitagoras ini dipergunakan untuk menghitung luasnya bangun datar pada ruang dimensi 3 ya. Nah, sekarang apa sih isi dari teorema Pitagoras ini? Isi teorinya adalah pada suatu segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, pada segitiga ini misalnya kita kenal ini namanya, ini sisi C, ini A, ini B. Jadi menurut si Pitagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya, yaitu sisi A dan B. A ini adalah alas, B ini adalah tingginya, gitu ya. Jadi pernyataan si Pitagoras ini diterima melalui beberapa pembuktian. Nah, sekarang kita melihat pembuktian yang pertama. Nah, pembuktian yang pertama ini adalah dengan menggunakan 4 segitiga siku-siku yang kongruen. Nah, 4 segitiga siku-siku ini bentuk dan ukurannya sama. Jadi, coba kita lihat, kita gambar ya sama-sama. Nah, kita buat segitiga yang pertama. Segitiga yang pertama ini kita gambar sedemikian rupa. Misalnya seperti ini ya. Ini segitiganya, ini kita namai segitiga yang pertama. Ini A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, untuk membuat segitiga yang kedua, segitiga yang pertama ini kita rotasi sebanyak sejauh 90 derajat. Kalau ini dirotasinya searah jarum jam ya, kita rotasi maka bentuknya akan seperti ini. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini adalah sama ya. Jadi maksudnya karena ini sumbernya dari satu segitiga, hanya dirotasi posisinya, maka ini bentuk dan ukurannya sama. Maka ini kita namai segitiga yang kedua. A-nya di sini, ini C, ini B. Nah, kemudian untuk mendapatkan segitiga yang ketiga, segitiga yang pertama itu kita rotasi sejauh 180. Berarti putar balik ya. Kalau dia dirotasi sejauh 180, maka kira-kira posisinya akan seperti ini. Nah, sekarang tetap siku-siku di sini, ini A, ini B, ini C. Ini segitiga yang ketiga. Nah, kemudian untuk mendapatkan segitiga yang keempat, ini kita rotasi sejauh 270 derajat, tentu saja bentuknya posisinya akan seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita namai segitiga yang keempat, A-nya jadi di sini, ini B-nya, ini C. Nah, sekarang kita sudah punya 4 segitiga yang kongruen dengan masing-masing posisi. Nah, untuk membuktikan teoremanya si Pitagoras, yang 4 segitiga ini kita susun ya, kita susun. Tadi yang biru di sini kita buat ya, kita susun yang biru di sini. Oke, ini A, ini B, ini C. Segitiga yang kedua yang berwarna hitam ini kita letakkan di atas sini. Ini ukurannya sama ya, ini ukurannya sama. Nah, ini A, ini B, ini C. Ini tadi yang pertama, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga ini kita letakkan di bawah sini.
Oke, ini tadi warna hijau ya. Ini di sini ya. Nah, ini A, ini B, ini C. Nah, segitiga yang keempat ini kita letak di sini dia. Nah, sehingga dia seperti ini. Ini yang keempat. Ini C, ini B, ini A. Nah, yang ini adalah segitiga yang ketiga. Nah, posisinya sudah seperti ini. Nah, dengan bangun yang ini, bangun yang ini adalah berupa persegi ya. Persegi yang sisinya apa ya kira-kira ya? Sisinya C. Ya. Jadi bangun ini sisinya C. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat? Nah, bangun ini atau persegi yang sisinya C ini kita sebut namanya dia persegi besar misalnya ya, besar. Untuk mencari luasnya persegi besar ini, saya tambahkan seperti ini ya. Besar ini bisa dicari dengan dua cara. Bisa dengan menghitung luasnya dengan menggunakan sisinya C, kemudian bisa juga dengan menggunakan, lihat nih, persegi besar ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 segitiga. Terus apalagi? Ada persegi kecil di sini. Kita lihat persegi kecil ini, persegi kecil ini kita sebut persegi kecil ya. Ini persegi karena pasti sisinya sama. Sisinya adalah apa? Lihat, ini tadi B sama seperti ini, sama seperti ini. Sementara ini adalah A, ini A. Nah, sisinya berarti B min A. Oke ya, kembali ke mencari luasnya persegi besar. Bisa dicari dengan C kuadrat, ya, karena sisinya C. Kemudian bisa juga dicari dengan menggunakan 4 kali luasnya segitiga ditambah dengan ini luasnya persegi kecil. Ya kan? Nah, sekarang luasnya persegi besar, sisinya C, otomatis C kuadrat. Nah, luasnya segitiga, 4 kali luasnya segitiga. Luasnya segitiga apa? Alas kali tinggi per 2. Nah, sekarang kita buat di sini. Alasnya A, tingginya B per 2. Ditambah dengan luasnya persegi kecil. Tadi sisinya B, otomatis sisi kali sisi berarti B min A pangkat 2. Nah, kita selesaikan ini 2 ke 4 habis sisa 2. Kemudian ini sama dengan 2AB. Ini B min A kuadrat berarti B kuadrat. Nih 2 min 2AB plus A kuadrat. Lihat, ini negatif 2B, ini 2B. Positif sama negatif habis nilainya, yang sisa adalah C kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi teoremanya si Pythagoras itu diterima. Karena apa? Karena terbukti benar kalau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Semoga bisa dipahami ya. Pembuktian yang berikutnya, yang kedua, kita buat 2 buah persegi ya. Persegi, anggap ini persegi ya, yang saya gambarkan ini. Ini persegi yang besar. Persegi. Kemudian ditempelkan dengan 1 persegi kecil di sebelahnya ya. Jadi ini sama, ini sama, ini ya. Ini persegi, ini kita namai persegi 1, ini persegi 2, ini sisinya A, ini sisinya B. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Persegi
1 ini sisinya A. Persegi 2 sisinya B. Ya, kita buat. Nah, dari sini otomatis luasnya persegi 1 apa? Sisi kali sisi berarti A pangkat 2. Luasnya persegi 2 sisinya B berarti B pangkat 2. Nah, luasnya bangun ini kan luasnya 1 dan 2 ini adalah jumlahnya luasnya masing-masing kan ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang 2 persegi ini dirubah posisinya. Posisi jadi atau digabungkan ya dengan posisi yang berbeda. Kita gambarkan ulang di sini. Kita gambarkan ulang di bawah. Ya, ini tadi, kemudian ini yang kecilnya. Ini yang kecilnya ya. Nah, ini tadi A, ini B. Oke ya, sisinya A, sisinya B. Nah, kemudian persegi ini kita bagi. Yang ini kita buat sama dengan di sini untuk alasnya. Ini kita bagi 2 ke sini. Misalnya ke sini dia ya, kita buat. Nah, ke sini. Kemudian ini kita buat lagi di sebelah sini segitiga siku-sikunya. Ini siku-sikunya di sini, ini siku-siku di sini juga. Nah, ini kita namai segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, untuk segitiga ini kita buat ini B-nya, ini A-nya, ini C. Ini B-nya, ini A-nya, ini C. Nah, di sini yang kita tandai merah sama hijau ini kita gunting. Kita gunting ya, kita gunting bayangan ini kita copot dari sini, kita pindahkan. Misalnya nih kita buat di sini segitiga 1 dan 2 dipindahkan posisinya. Nah, kita pindahkan posisinya, kita gambar ke sini. Kita pindahkan, misalnya yang ini, yang hijau ini pindah ke sini ya. Yang hijau pindah ke sini. Yang hijau pindah ke sini. Oke ya. Berarti ini B, ini A, ini C. Nah, sedangkan yang merah ini pindah ke sini. Ini merahnya pindah ke sini. Ini C, ini A, ini B. Ya. Nah, berarti tadi ini sudah kita hapus ya. Sudah kita hapus ini nih. Jadi begini dia. Ya, sudah kita hapus yang 1 sama yang 2. Jadi sisanya seperti ini. Nah, sisanya ini kita gambarkan coba di sini. Nah, yang jadinya adalah yang kita sudah hapus ini. Jadi dianya kira-kira seperti ini ya. Ya, begini jadinya. Jadi ini tadi adalah segitiga yang 2,
dan ini segitiga 1. Dipindahkan posisinya. Ini tadi ya, dihapus, pindah ke sini. Yang 2 ini pindah ke sini. Jadi ini yang 2, ini yang 1. Gitu ya, ini dihapus. Nah, sekarang jadi begini bangunnya. Ini misalnya kita namain bangun 1, ini bangun 2, ini bangun 3. Nah, luasnya bangun yang ketiga atau persegi yang ketiga ini, sisinya apa nih? Ini kan C, ini C nih, ini C, ini juga C, ini C. Berarti luas persegi 3 ini sama dengan C kuadrat. Karena persegi ini yang ketiga ini terdiri dari 2 segitiga, ya, terdiri dari 2 segitiga, ya, 2 segitiga. Yang 2 segitiga ini asalnya dari 2 persegi ini, maka 2 persegi tadi kita sudah cari luasnya apa? Apa luasnya? Adalah ini tadi, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, ternyata benar ya. Jadi kata si Pitagoras, jumlah kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi terbukti pernyataannya, sehingga dibenarkan lagi si Pitagoras ini melalui pembuktian yang kedua. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya Ibu. Pembuktian yang ketiga berikutnya adalah menggunakan sebuah trapesium siku-siku ya. Kita gambarkan dulu trapesiumnya. Ayo, apa rumusnya mencari luasnya trapesium? Masih ingat kan? Apa? Jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi per 2 ya. Kali tinggi per 2. Kali tinggi per 2 ya. Nah, sekarang trapesium ini kita buat menjadi 3 buah segitiga siku-siku. 3 buah segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan. Ini kita buat seperti ini. Kita tarik di sini, oke. Nah, yang berikutnya sini. Oke ya. Jadi ini segitiga siku-siku di sini, yang kemudian ini siku-siku di sini, ini siku-siku di sini. Nah, ini kita namai A, B, C. Ini misalnya segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua, ini namanya A, ini B, ini C. Nah, ini karena miring, ini kita namai C. Nah, perhatikan trapesium ini ternyata terdiri dari 3 buah segitiga siku-siku. Ya. Sehingga luasnya trapesium ini bisa kita cari dengan 2 cara. Bagaimana? Luasnya trapesium ini bisa kita cari dengan 2 cara. Yang pertama, luasnya trapesium dengan menggunakan rumus trapesium itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan 3 kali luasnya segitiga. Yang ini 1, 2, 3. Nah, sekarang kita sudah ingat tadi luasnya trapesium apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Sedangkan luasnya segitiga adalah alas kali tinggi per 2. Nah, kita lihat ke bangun kita. Kita aplikasikan rumusnya. Bagaimana?
luasnya segi apa? Luasnya trapesium. Mana nih? Sisi-sisi sejajar. Sisi sejajarnya apa aja? Sisi sejajarnya adalah A plus B. A plus B. Kemudian tingginya kali tinggi A plus B. Sejajar ya, satu ini A, B. Tingginya mana? Tingginya ini. Berarti A sama B juga. A plus B. Kemudian per 2. Per 2. Sini per 2. Kemudian dengan menggunakan luasnya segitiga. Segitiga yang pertama. Apa tuh? Ini alas kali tinggi per 2. Alasnya mana? Alasnya tingginya AB per 2. Ditambah kemudian yang ini A per B per 2. A kali B per 2. Kemudian yang besar ini C kali C per 2. Karena sisinya semuanya C. C kali C per 2. Oke? Nah, ini kita selesaikan. Kita selesaikan yang ini. A plus B dikali A plus B per 2. Duanya kita keluarin ya. Jadi setengah di sini. Kita selesaikan yang ini. A plus B kali atau A plus B kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Oke. Sama dengan kita lihat ini. Ini A per B bagi 2. A kali B bagi 2. A kali B bagi 2. Berarti otomatis setengah tambah setengah 1. Ini C kali C berarti C kuadrat, atau kita buat setengah C kuadrat. Oke ya. Nah, ini kita distribusi sini. Setengah semuanya dikali setengah. Berarti setengah A kuadrat ditambah apa nih? Setengah kali 2A berarti ini satu ya. AB ditambah setengah B kuadrat sama dengan AB ini tambah tadi ya, tambah setengah C kuadrat. Nah, supaya setengahnya ini hilang, kita kali 2. Kita kali 2 ya, supaya setengahnya hilang. Nah, ini ruas ini nih, nilainya sama. Kalau kita pindahin kan jadinya 0 ya. Ini habis aja nih. Habis. Kita kali 2 yang setengah aja, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita balik nih, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Bagaimana? Ternyata benar ya si Pythagoras. Ternyata benar kalau kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Oke? Semoga mengerti. Mohon maaf bila kurang pas ya. Sama-sama kita belajar.